Selamat sore saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya minta kita bernyanyi buku ND 174. Kita puji Tuhan. Turut dope nasihati dihasapura rea ipehamu terdosai saya lemah bersih Johamu Tuhan sonanya sinutu hamu dija debatamu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Setiap saat kami akan menjawab panggilan Tuhan. Ketika gembira, ketika berencana, ketika kami pun dalam kesedihan, Tuhan menyapa kami. Di awal malam ini kami patut memuji Tuhan. Tuhan telah menuntun kami sepanjang satu hari. Persekutuan keluarga adalah persekutuan yang senantiasa membutuhkan penyertaan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan matamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikurniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku penakut atau aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka
sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, akhir-akhir ini iman kita sangat dituntut berhadapan dengan banyak hal, dan tuntutan itu kita diminta merespon, menjawab sesuatu, menjawab masalah-masalah yang sedang ada. Apakah soal rencana kerja, rencana pesta-pesta, ketika ada penyakit, ketika ada perkumpulan kita, ketika ada ajakan. Dunia kita sekarang apalagi diperhadapkan dengan suasana yang cepat berubah, maka kita minta berpikir cepat, memberi tanggapan cepat, merespon dengan cepat. Apakah memang harus demikian? Saudara-saudaraku, ketika Bapak Gereja ini mencoba mengutarakan dirinya yang sebenarnya, Rasul Paulus, dalam kondisi yang sangat tegas, tetapi dia juga selalu harus menunjukkan kelemah lembutan. Dalam kondisi yang diminta keras, tetapi dia harus mengingat dan berperilaku seperti Kristus yang lemah lembut itu. Tidak jarang diskusi kita sekarang, 2 atau 3 orang atau banyak, apakah hasilnya? Mungkin bagi kita kurang mendapat pencerahan. Tidak ada, seolah-olah tidak mempunyai makna. Saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah tanggung jawab seorang yang telah beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, lalu dia mempunyai komunikasi rohani yang baik, komunikasi yang bersumber dari keterbukaan Kristus yang mengobati. Nilai-nilai apakah itu komunikasi yang mengobati? Sama seperti kalau kita bercerita, bercakap-cakap, tentu banyak hal yang mengobati kita kalau seseorang itu berbicara baik, berbicara jujur, berbicara tenang, atau menginsapi sesuatu lalu dia cepat berubah. Berani boleh, tetapi keberanian itu juga harus berbarengan dengan bagaimana dia menyampaikan itu agar tidak mendatangkan sesuatu yang anti bagi seseorang. Benar saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan yang bersumber dari Kristus. Demikian hari-hari yang sedang kita jalani ini. Ketaatan kita kepada Kristus itu harus mencerminkan kepribadian yang baik dari kita untuk siapapun. Saling menyapa, saling bertutur sapa. Banyak hal mungkin yang telah merubah kita pada akhir-akhir ini. Tetapi yang baik ialah bagaimana kita mencari jalan untuk bertutur sapa. Ada yang bisa langsung bertemu, tapi juga ada yang dengan memakai media-media sosial yang sangat kaya yang kita punyai. Saudaraku, lebih dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ialah sesungguhnya beriman dengan taat kepada Tuhan itu adalah mempersiapkan buah-buah ucapannya itu juga terkesan baik, bersambut baik. Hal-hal kebaikan itu tentu harus dipastikan bersumber dari hatinya, olahan jiwanya. Tidak hanya berpikir atau memakai rasio, apakah itu merugikan, menguntungkan, atau misalnya mencelakakan. Bisa saja. Tetapi panggilan atau seruan rohani ialah hati nurani kita bisa juga berlaku iba, berlaku untuk tenggang rasa, mendoakan orang lain, berusaha mencari jalan agar bisa bertemu dengan orang lain. Nah, Rasul Paulus di sini mencoba dengan tegas menegur, kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran-pikiran yang bersumber dari Kristus itu adalah buah pikiran yang bisa juga bercirikan menyelamatkan. Kita bisa marah, tetapi jangan benci. Kita bisa berbeda paham, tetapi jangan memisahkan diri. Kita jangan mengabaikan antara yang satu dengan yang lain. Dalam Kristus, maka kita diperkaya. Pola berpikir kita itu diperlengkapi. Apa yang bisa kita sampaikan itu bisa membuahkan pengharapan. Demikian saudaraku. Jangan-jangan oleh firman Tuhan ini, sebagaimana kesulitan Rasul Paulus, karena Kristus, dia harus berusaha, selalu dan berusaha untuk ketika dia marah pun mengingat Kristus, agar kelemah lembutanlah yang lebih utama dari semua itu. Dia berkomunikasi, dia bertemu. Satu hari telah kita lalui. Ini menjadi koreksi tentunya. Siapa tahu dalam pengalaman saudara ada tadi hal yang membuat hal-hal yang mengarah kepada kemarahan, lalu berujung kepada pertengkaran atau selisih paham yang justru kesannya sangat menjauh. Maka firman Tuhan ini adalah firman yang sangat indah menyapa kita. Bagaimana saudaraku? Ingat Kristus. Dia berjuang, dia selalu berusaha dalam tekanan yang ada pada dia. Tetapi dia bersuruh kepada Bapaknya memohon kekuatan dan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada dia. Karena Kristus itu Maha Pengampun. Selamat sore saudaraku, Tuhan memberkati dan kita akan memasuki malam. Tuhan menuntun kita. Amin. Kembali saya ajak kita bernyanyi dari buku ND 174 ayat yang berikut. Kamalongan rohan ale umbege pangotana ato sayunang juabe kami Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh selalu mendampingi hidup kami. Dan pada sore hari ini berseru datang mencampuri kehidupan kami. Ketika kami melakukan segala usaha bekerja, ketika kami berkomunikasi dan memilih kata-kata sekaligus dapat berusaha menyampaikan kesan yang baik bagi siapapun. Tuhan, kami sadari banyak kekurangan kelemahan kami. Namun, kami perlu untuk selalu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai sumber kebijakan, sumber pengetahuan, sumber ilmu bagi kami. Hari-hari kami penuh juga tantangan dan persoalan. Ajari kami Tuhan untuk mampu memberi jawaban, berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dan pada malam hari ini kami mohon Tuhan, suara firman-Mu dapat memberikan ketenangan bagi kami,
kekuatan bagi kami, dan memperbaiki semua prinsip-prinsip yang ada pada kami. Berkati yang sakit Tuhan, teguhkan hati yang lemah, pulihkan mereka yang sedang menjalani perubatan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita. Amin. Selamat malam saudaraku, Tuhan memberkati dan salam sehat.